Assalamualaikum kawan-kawan, bersama saya lagi Wiwi di Wiwiland. Di depan saya ada produk ini ya, produk TV 32 inch, TV 32 inch. Yang ini digital TV ya, bukan smart TV, digital TV dari LG. Karena punya saya TV analog dulu ya, belum ada digitalnya, analog dulu, dan kebetulan juga rusak, makanya saya beli lagi untuk yang digital TV. Karena saya udah punya STB yang Google TV, makanya saya nggak perlu yang smart TV. Ini saya beli yang digital saja ya. Dan saya cari di marketplace, ketemu di Shopee ini LG yang cukup affordable harganya. Dan di Shopee itu ditulis deskripsinya, bahkan judul di barangnya atau produknya itu FHD ya, Full HD. Jadi saya langsung tertarik banget. 32 inch Full HD, saya bisa pakai untuk nonton TV yang resolusinya tajam, dan saya bisa pakai untuk monitor laptop atau komputer saya. Jadi saya bisa kerja dengan lebih nyaman gitu ya. Tetapi ini saya dapat, saya sudah terima, dan di sini sayangnya tertulis HD ya. Jadi ini kemungkinan besar bukan FHD yang diklaim sama LG. Nah, itu menurut saya overclaim ya, jadi nggak sesuai dengan deskripsi yang di marketplace. Saya sudah coba hubungi pihak LG-nya untuk minta solusi yang terbaik, karena saya beli ini di atas, harganya itu di atas, masih di atas bahkan di atas kompetitornya itu Samsung yang digital TV, di atasnya harganya. Karena saya berharap ini FHD, karena bukan, makanya saya cukup kecewa dan saya cari solusi di chat, dan ternyata nggak ada solusi sampai sekarang. Dan mau nggak mau saya harus pakai dengan ya, ada kekecewaan yang tertinggal di hati saya. Oke, saya buka aja lah, saya nggak mau ribet aturan. Dan ini produknya, kardusnya seperti ini. Kardusnya kardus warna kardus ya, kardus warna kardus. Biasanya LG TV itu warnanya dominan merah, tapi di sini hanya ini aja yang warnanya merah. Hanya di left scootnya itu warna merah, selain itu warna kardus, dan tulisannya simpel di sini ya, LG LED TV HD. Ini tipenya itu adalah LB550 PBSC kalau nggak salah ya, PBSC di sini. Dan ini fitur-fitur kuncinya ada dynamic color, Dolby, USB, dan ini ada new 2026, berarti ini produk terbaru 2026 yang baru jalan 4 bulan ini ya. Dan ini ada stiker energi, di sini tertulis daya pengenalnya 60 watt. Jadi ya cukup hemat, cuman bukan yang super hemat gitu ya. Ini bagian depannya seperti ini. Kita lihat bagian atasnya deh. Atasnya ya kayak gini aja ya. Ini LG front, depan sana LED TV 32 80 cm. Dan ini ada apa ya? Ada kayak staples besarnya di sini untuk segelnya. Bukan hanya segel selotip, tapi ada di ujung sini dan ujung sini ada staplesnya, kayak staples besar gitu ya. Di bagian sini tentunya juga sama, bagian depan tadi. Terus bagian mana lagi ya? Ini nyampe nggak kalian? Nah, bagian sini ada seperti ini ya, gitu aja. Bagian satunya seperti ini nih, ada serial numbernya segala macem. Oke, seperti itu. Bagian bawahnya nggak ada sama sekali ya. Ada apanya, kayak ini kayak stempel gitu ya, made in China. Oke, Honghui made in China. Kita buka aja ya, tanpa babi bu, kita buka aja. Ini ada standnya ya, kakinya ya, ada dua, terbuat dari plastik dan minimalis banget. Saya sisihkan dulu kelengkapannya. Ini kelengkapan yang lain saya cek dulu ya.
satu ada kabel power yang dua, di sini dua ya, dua lubangnya dua itu. Kemudian ada buku nih, buku kartu garansi ya, ini kartu garansi, dan ini buku manualnya. Oke gitu. Lalu ini apa ini? Ini skrup untuk pasang standnya. Terus ini ada baterai Chameleon yang A3, tentunya untuk ini, untuk remote-nya saya buka sekalian. Ya, mirip banget dengan remote LG yang sebelumnya saya punya ya. Ya, kita sisihin dulu aja deh, kita sekarang fokus ke TV-nya. Nah, ini TV-nya saya angkat. Wah, harusnya dua orang, tapi satu orang kayaknya nggak berat juga. Oke, udah saya ambil. Nih produknya nih, kartunya saya sisihin dulu. Kita buka ya dalamnya ya. Ini ada nih. Ini ada 2026 new LG LED TV, kayak gitu aja. Ada tulisan apa nah namanya, tipenya atau apanya. Di sini ya minimalis banget. Ini sepertinya bezelnya kayaknya cukup tipis ya. Nah, ini view desainnya desain futuristik gitu, baru gitu. Ini di sini ada logo LG-nya, dan ada kayak frame gitu, frame yang setebal 1 sentian gitu ya. Dari bawah sini sampai ujung, dan di samping sini nggak ada frame yang kayak gini. Oke, di depannya ya simpel, minimalis gitu. Saya cek di bawahnya apakah ada tombol-tombolnya. Oke, nah, tombolnya ada di sini. Tombol gitu aja ya, nggak ada select untuk kanan atas kiri gitu, nggak ada ya, gitu aja. Jadi remote-nya kepake banget, nggak bisa digerak-gerakin atas bawah nih kayaknya ya, gitu aja, nggak bisa digerakkan ke atas bawah. Sekarang kita cek portnya ya. Oke, di sini saya tunjukin dulu ini ya. Ini kalau kalian pengen baca di pause aja ya. Oke, ada 32LB550 PBSC ya, seperti itu. Sekarang ini portnya, di sini ada port bagian sini, ada port power, dan di sini ada port yang lain. Nah, di sini ada port koaksial digital audio. Mantap, ini ada koaksial digital audionya. Jadi untuk audio ini keren nih. Terus antena kabel, antenanya, ini koaksialnya di sini. Ini ada antenanya, kelihatan nggak kalian ya? Terus di sini ada HDMI 1, HDMI 2, ada ARC-nya di ANP 2, HDMI 2 ada ARC-nya. USB-nya ini 5 volt 500 mAh, dan ada 2 ya colokan USB-nya. Dan saya suka di sini ada headphone jack-nya. Di situ ada headphone jack-nya. Oke, gitu. Belakang kayak gini ya, kayak gitu belakangnya. Ketipisannya gimana kak? Ketipisannya seperti ini. Oke, gitu ya. Bukan yang super tipis, tapi bukan yang gemuk-gemuk amat ya. Oke, saya pasangkan dulu kakinya biar bisa berdiri dengan proper, dan kita coba nanti. Sudah saya pasang dan dia sudah berdiri, jadi kita pasang benernya, kita coba, kita nyalakan. Nanti saya tampilkan bagaimana tampilannya. Oke, ini udah tak pasang ya, udah taruh disambung HDMI ke Google TV. Ini nanti saya sambung HDMI ke sini juga ya, karena kabelnya cuma satu, nanti saya pindahkan. Ini sudah saya sambung ke Google TV,
Udah saya sambung ke WiFi, nanti saya coba cek ya di NCS saja. Ini saja. Sebelumnya ini ritual yang mendebarkan ini akan saya videokan saja. Ini mengkletek ya, yang ini. Set. Ini memang skirnya nggak ada ininya, nggak ada plastiknya, jadi ini di pinggir-pinggir aja nih sepertinya ya. Oke, dari sini ya, yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Dan di atas sendiri nih susah nih ya, dari sini aja. Yuk, kita tarik setengah, tinggal tarik sana bu, yuk tarik yuk. Oke. Lihat ini apa namanya, bezelnya tipis di bagian kiri ini tipis, bagian atas jauh lebih tipis lagi segitu ya, bagian samping sini, nah dari sana ya tipis ya, seperti itu. Bezelnya tipis, jadi futuristik. Di bagian bawah juga tipis, cuman memang di sini ada kayak frame gitu ya, ada frame, dan di sini ada LG-nya di bagian ujung sini ya, LG seperti itu. Jadi keren. Kalau dari segi desainnya keren, ini futuristik banget, dan ini kekinian banget lah ya, kekinian banget, dan nggak yang jadul-jadul gitu. Framenya frame bezel-less, keren. Oke. Dan di sini ada yang keren juga ini kalau remote-nya tak pencet, ini bening-bening ini mengeluarkan warna merah. Yap. Ini banyak entah plastik entah bisikannya cuma plastik. Nah, ini entry level. Baik, saya nyalakan untuk neck operation aja ya. Yang ini, yang pink ini deh. Yuk, mari kita nyalakan. Iklan dulu ya kawan-kawan. Oh ya, sebelumnya ini sudah tak tancepin ya, yang headphone jack belakang tadi 3,5 saya sambungin ke ampli dan saya sambungin ke speaker segitu, biar nyalanya kencang apa enggak. Coba ini ya, suaranya seperti ini. Yang lain deh ya, yang agak gimana gitu ya, yang lebih terkenal. Ini mungkin terkenal nih. Tuh. Iya. Seperti itu. Jadi udah bisa lebih mudah untuk menyambungkan audio ke sini dari TV ini. Kebanyakan TV sekarang itu jarang banget ada ada jack audio yang disediakan. Jadi sepertinya ini paling mudah deh. Oke. Baik, tuh. Oke, saya back dulu. Saya coba sambung ke sini ya. Saya pause dulu. Saya coba kembali ke sini, nanti ketemu lagi. Yap, sudah saya sambungkan ke sini. Dan tidak ada masalah. Cuman ya memang ini ya, resolusinya belum yang maksimal, masih HD kayaknya ya. Jadi untuk gambar-gambar gitu, untuk kerjaan yang detail, butuh tulisan detail atau butuh kita lihat pakai mata detail gitu, kayaknya kurang maksimal ya. Dan ini bisa extend ke sini. Cek dulu ya, biar bisa 2. Saya tarik nih ya ke sana ya,
Jadi bisa main di ini. Bisa dibalikin lagi ke sini, pindah source ini dari HDMI 2, terus saya pindah lagi, ini kan kosong, terus saya pindah lagi ke HDMI 1 lagi, balik ke tadi gitu. Nah di sini nongolnya 1336 ya, HD ya. Jadi seperti itu. Kita tes, kita lihat dari samping deh bagaimana perlihatannya sebetulnya. Masih agak gendutan sih, cuman bukan yang super gendut gitu. Dan kawan, terima kasih banyak. Seperti itu TV LG 3 LP 550 PPSC ya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes kawan-kawan, ini TV-nya udah nyala, TV yang DVB-nya. Tadi harusnya pakainya yang sambungannya udara bukan kabel ya ternyata. Nah, ini udah jadi channelnya. Ini kita lihat channelnya, ada TVRI, TVRI HD. Kita cek TVRI HD-nya seperti itu. Kita cek lagi yang lain, ada TVRI World, TVRI Sport, USM, EWS, terus Kompas TV, MDTV, Garuda, CNB, terus dan seterusnya ya. Metro TV, ACTV, Indosiar, Antv, TV Mochi, Mentari, VTV, Jawa, dan seterusnya. Ya, di sini memang cuman ini ya kawan-kawan. Apa namanya, RCTI memang susah banget di sini, susah banget. Apalagi kalau zaman hujan kayak gini agak susah banget. Nanti dicari lagi biar lebih lengkap gitu ya. Ini saya cek di Trans TV HD. Nah, oke. Jangan dikurusin deh Bang Gitu Musa, ya. gempal gitu loh, lucu. Trans 7-nya ini. Tersebut sudah tak lagi layak disebut jalan melainkan kolam ikan. Sejumlah warga yang lain bahkan berendam di kubangan jalan yang rusak. Terus? Kesabaran warga mulai menipis karena setiap hari harus melewati jalan rusak. Biasanya yang tak HD menjadi perhatian beneran serius apa ya? pemerintah. Padahal jalan itu merupakan jalan yang menghubungkan Metro, ya Metro. Gitu ya. Anan Oke, musiman, udah dapat tetapi gelombang semuanya. migrasi yang Tinggal didorong oleh maksimalin krisis yang di semakin meningkat. Muhammad RCTI-nya Tahir, aja. seorang tukang las yang Oke kawan-kawan, berbasis di Delhi, terima kasih mengatakan banyak. ia Assalamualaikum biasanya pulang warahmatullahi setahun sekali. wabarakatuh. Namun situasi